Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laisa Indah Melani dengan NIM F1D322017. Saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi metode geolistrik resisitivitas konfigurasi Wiener untuk menentukan struktur tanah di SCC ITS. Aplikasi metode geolistrik resisitivitas ini bertujuan untuk menentukan struktur lapisan di SCC dengan metode geolistrik resisitivitas konfigurasi Wiener untuk mengambil data sebanyak 3 kali yang berjarak 30 meter dengan menggunakan metode optimasi least square non-linear. Metode geolistrik merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sifat aliran listrik di dalam bumi dengan cara menginjeksi permukaan bumi. Salah satu metode geolistrik yang sering digunakan dalam pengukuran aliran listrik dan untuk mempelajari keadaan geologi bawah permukaan adalah dengan metode tanah jenis konfigurasi Wiener yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode mapping. Metode resisitivitas mapping merupakan metode resisitivitas yang bertujuan mempelajari variasi resisitivitas lapisan bawah permukaan secara horizontal yang bertujuan untuk menentukan struktur lapisan tanah dengan metode geolistrik konfigurasi Wiener. Metode geolistrik resisitivitas prinsip kerjanya dengan cara menginjeksi arus listrik ke permukaan tanah melalui sepasang elektroda dan mengukur beda potensial dengan sepasang elektroda lain, di mana arus listrik diinjeksi ke dalam suatu medium dan diukur beda potensial, maka nilai hambatan dari medium tersebut dapat diperkirakan dengan menggunakan metode mapping, mempelajari variasi resisitivitas lapisan bawah permukaan secara horizontal. Selanjutnya dapat dilihat dari resisitivitas semu dengan ρA, di mana resisitivitas semu ini yaitu yang terukur untuk mengetahui perbedaan pada setiap lapisannya, di mana kita dapat melihat dari persamaan di bawah yaitu persamaan resisitivitas semu yang dapat dilihat di layar. Metode yang diperkenalkan oleh Wiener ini, metode konfigurasi Wiener, itu sering digunakan dalam eksplorasi geolistrik di mana susunan jaraknya R1 sama dengan R4 sama dengan A dan R2 sama dengan R3 sama dengan sama dengan 2A dengan jarak antara elektroda arus adalah 3 kali jarak elektroda potensial. Pada konfigurasi Wiener, jarak antara elektroda arus dan elektroda potensial adalah sama seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Jadi gambar tersebut bahwa jarak AM sama dengan NB sama dengan A dengan jarak AN sama dengan MB sama dengan 2A dengan menggunakan persamaan yang diperoleh yaitu K sama dengan 2Pi per 1A dikurang 1 per 2A dikurang 1 per 2A kurang 1 per A, sehingga faktor geometrik untuk konfigurasi Wiener adalah KW sama dengan 2Pi A dan ρW sama dengan KW kali R. Setelah data diukur tersebut, kemudian dilakukan inversi 2 dimensi dengan menggunakan metode optimasi least square non-linear yang ada pada software ResStudy Inverse, dan hasil inversi 2 dimensi tersebut kita dapat penampangnya yaitu dapat dilihat pada gambar itu merupakan penampang 1, penampang 2, dan juga penampang 3. Dari hasil inversi 2 dimensi dengan menggunakan metode least square non-linear yang ada pada software 2 dimensi, yaitu dapat dilihat dari gambar penampangnya dihasilkan 3 bagian gambar yang berbeda pada masing-masing lintasan, di mana pada gambar pertama merupakan distribusi resisitivitas yang terukur di lapangan, gambar kedua menjelaskan resisitivitas berdasarkan nilai resisitivitas semu, dan hasil perhitungan setelah dilakukan inversi yang menunjukkan nilai resisitivitas sebenarnya itu merupakan gambar ketiga. Hasil pengukuran data geolistrik tersebut pada lintasan 1 menunjukkan besar nilai resisitivitas sebesar 0,643 sampai dengan 56,3 meter dengan mencocokkan hasil inversi tersebut pada gambar tersebut dan pada tabel Telford, maka dapat kita ketahui jenis lapisan tanah berdasarkan resisitivitas semuanya. Untuk nilai resisitivitas sebesar 0,643 sampai dengan 2,31 ohm meter diperkirakan merupakan lapisan di mana terkandung air tanah di dalam di mana nilai resisitivitas relatif kecil. Lapisan yang mengandung air tanah tersebut berada pada kedalaman 1,35 sampai 1,99 meter yang ditunjukkan dengan warna biru tua. Untuk nilai resisitivitas sebesar 4,37 sampai dengan 8,28 ohm meter diperkirakan merupakan lapisan yang berupa pasir bercampur dengan lempung, di mana pasir merupakan material batuan yang dapat meloloskan air, namun dengan adanya sisipan lempung, maka pada lapisan ini dapat menyimpan air yang mengalirkan namun dalam jumlah yang terbatas. Untuk nilai resisitivitas sebesar 15,7 sampai 56
0,3841 ohm meter diperkirakan merupakan lapisan yang terdiri dari aluvium. Pada lintasan 2, nilai resistitivitas berkisar antara 0,551 per 66,8 ohm meter yang kita cocokkan dengan tabel Telford, di mana jenis lapisan tanah berdasarkan nilai resistitivitas semuanya. Untuk nilai resistitivitas sebesar 0,551 sampai dengan 2,17 ohm meter diperkirakan merupakan lapisan di mana terkandung air tanah yang berada pada kedalaman 1,35 sampai 1,99 meter dengan ditunjukkan dengan warna biru tua. Untuk nilai resistitivitas sebesar 4,31 sampai 8,54 ohm meter diperkirakan merupakan lapisan yang berupa pasir yang bercampur dengan lempeng. Dan untuk nilai resistitivitas sebesar 17,8 sampai 66,8 ohm meter diperkirakan merupakan lapisan yang terdiri dari aluvium. Sedangkan pada lintasan 3 besar nilai resistitivitas sebesar 0,607 sampai dengan 117 ohm meter berdasarkan tabel Telford. Diketahui jenis lapisan tanah berdasarkan nilai resistitivitas semu. Untuk nilai resistitivitas sebesar 0,607 sampai 5,78 ohm meter diperkirakan merupakan lapisan di mana terkandung air tanah yang berada pada kedalaman 1,35 sampai 1,99 meter dengan ditunjukkan dengan warna biru. Untuk nilai resistitivitas sebesar 12,3 sampai dengan 11,7 ohm meter diperkirakan merupakan lapisan yang berupa pasir yang bercampur dengan lempeng dan kerikil, dan resistitivitas kerikil berkisar antara 100 sampai dengan 600 ohm meter.